Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya manusia ingin hidup bebas, manusia ingin hidup merdeka, dan hal-hal yang paling tidak disukai oleh manusia yaitu ketika dia diperbudak atau dijadikan hamba. Ada banyak istri-istri yang kecewa dan berkata bahwa ya, suami saya memang memberi saya uang yang cukup, fasilitas hidup yang layak, tetapi dia itu mengekang kemerdekaan saya. Saya itu kayaknya diperbudak sama dia. Ini gak boleh, itu gak boleh. Lama-lama saya rasa terkekang, saya gak bisa hidup begini terus. Ada suami-suami yang berkata bahwa ya, istri saya sih cantik, istri saya sih pintar, tapi aduh, cemburuannya itu gak karu-karuan. Saya itu gak boleh ini, saya gak boleh itu. Saya itu seperti diperhamba, diperbudak, dikekang kebebasan. Mana bisa saya tahan dalam hidup rumah tangga seperti itu. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, manusia itu gak senang diperbudak, manusia itu gak senang diperhamba, manusia gak senang dikekang. Manusia pada dasarnya senang hidup bebas dan merdeka. Karena dari mulanya Tuhan memang menciptakan manusia untuk hidup bebas dan merdeka. Kenapa? Karena manusia diciptakan segambar dan serupa dengan Allah, sehingga manusia diciptakan untuk berkuasa, manusia diciptakan untuk bebas, manusia diciptakan untuk merdeka. Tapi bebas di sini bukan berarti tidak terkendali. Bebas di sini bukan berarti semau gue, seenak-enaknya, tapi bebas di sini dalam rangka ketaatan kita kepada Tuhan, dalam rangka berjalannya kita di dalam jalan kebenaran dan tidak bisa diperhamba oleh apapun. Maka di situ kita melihat dasar kehidupan yang berkemenangan. Tetapi tahukah saudara, seringkali persoalannya kita diperhamba, diperbudak oleh keinginan daging kita sendiri. Kita diperhamba, diperbudak seringkali bukan oleh manusia di sekitar kita, tapi kita diperbudak, diperhamba oleh daging kita sendiri. Sehingga di tengah-tengah kita pikir kita merdeka, saya bebas, saya bisa buat apa saja sebab istri saya tidak tahu. Tapi sebetulnya kita diperbudak oleh hawa nafsu daging kita. Kita berpikir, oh saya sekarang bebas, bisa buat apa saja. Suami saya udah gak bisa tegur saya lagi. Tapi sebetulnya kau sedang diperbudak oleh kesenangan daging, kesenangan duniawi. Sebagai hamba Allah kembali, kita mau diingatkan masing-masing, biarlah kita hidup dalam terang kasih Kristus. Kita merdeka dari dosa dan kita tidak diperbudak menjadi hamba-hamba kejahatan. Karena waktu kita diperbudak oleh hamba-hamba kejahatan, maka hidup kita akan penuh dengan air mata dan kesulitan. Tetapi waktu kita berjalan sebagai hamba-hamba Kristus, bebas merdeka oleh kuasa Roh Kudus-Nya. Karena Alkitab berkata, di mana ada Roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan jika anak itu memerdekakan, kamu benar-benar merdeka. Betul kita ada tantangan, betul kita ada masalah, tetapi kemerdekaan yang Kristus berikan menjadikan kita orang-orang percaya yang berjalan dalam kuasa. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, berkat, mujizat dan perkara-perkara yang besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang bicara tentang hamba-hamba kebinasaan. Nah, ini dua kata yang sangat tidak menyenangkan, hamba dan kebinasaan. Nah, tahukah saudara, kalau kita diperhamba oleh daging, kitalah hamba-hamba kebinasaan. Kalau kita diperbudak oleh hawa nafsu, kita diperbudak oleh segala kesenangan uang, bahkan jika kita diperbudak oleh hal-hal yang bertalian dengan daging kita, duniawi kita, maka kita sebetulnya sedang berjalan sebagai hamba-hamba kebinasaan.
Mungkin kita tidak menyadari dan kita berkata, loh saya hidup bebas kok. Saya mau pakai narkoba kek, saya mau judi kek, saya mau minum mabuk kek, nggak ada yang bisa larang saya lagi. Betul, tapi engkau sebetulnya diperhamba oleh kebinasaan. Tidak sedikit orang yang merasa bahwa saya bebas, saya orang kaya, saya bisa beli apa saja yang saya mau, saya bisa buat apapun dengan uang saya. Tapi sebetulnya engkau diperbudak oleh uangmu itu, dan akhirnya engkau jadi hamba-hamba kebinasaan. Tetapi waktu kita ada di dalam Kristus, mungkin sebagian orang berkata, wah hidupnya gak enak banget, ini gak boleh, itu gak boleh, diskotik gak boleh, pesta-pesta gak boleh, ini gak boleh, wah sengsara sekali hidupnya. Tapi kita sebetulnya adalah orang-orang yang merdeka dalam roh. Kenapa? Merdeka itu bukan berarti bisa buat apa saja yang kita mau, tapi merdeka itu berarti dapat melakukan apa yang kita mau dan dapat tidak melakukan apa yang kita tidak mau. Tahukah saudara, orang-orang seperti yang hidup dengan narkoba, orang-orang yang hidup dengan seks bebas, dia tidak bisa untuk tidak mengerjakan hal-hal yang dia tidak mau kerjakan. Jadi dia sebetulnya nggak ingin hidup di situ, tapi ketika dia mau keluar dari situ sudah nggak bisa lagi, karena itu jadi jebakan iblis yang menghancurkan kehidupannya. Nah, dalam 2 Petrus pasal 2, ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-22. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-17 sampai 22, demikian firman Tuhan. Guru-guru palsu itu adalah seperti mata air yang kering, seperti kabut yang dihalaukan topan. Bagi mereka telah tersedia tempat dalam kegelapan yang paling dahsyat, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Mereka menjanjikan kemerdekaan kepada orang lain, padahal mereka sendiri adalah hamba-hamba kebinasaan. Karena siapa yang dikalahkan orang, ia adalah hamba orang itu. Sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya, tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini: anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini keras, ayat ini tegas. Petrus menyampaikannya, lebih baik mereka tidak mengenal jalan kebenaran daripada kemudian mereka kenal, tetapi kemudian mereka tertipu, hancur, dan berbalik kembali kepada kesenangan daging. Dan dengan tegas Petrus berkata, yang seperti ini seperti anjing kembali lagi ke muntahnya, dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Nah, siapakah yang disebut hamba-hamba kebinasaan ini? Kalau saudara lihat, ada beberapa hal penting di sini yang Petrus jelaskan. Yang pertama, pada ayat yang ke-18 dikatakan, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa dan menggunakan hawa nafsu cabul. Jadi yang pertama, mereka hidup dalam kecongkakan. Tahukah saudara, Allah benci orang-orang sombong, Allah benci orang-orang yang tinggi hati, Allah benci orang-orang yang congkak. Karena orang-orang yang sombong, orang-orang ini gak pernah bisa bertobat. Orang-orang sombong selalu merasa dirinya yang paling baik. Orang-orang sombong merasa dirinya gak perlu Tuhan. Orang-orang sombong merasa kalau saya bisa itu karena kekuatan saya sendiri. Nah, Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Tetapi sebaliknya, Tuhan cinta, Tuhan rindu untuk orang-orang yang hatinya rendah di hadapan Tuhan, yang menyadari kalau saya ada sebagaimana saya ada itu karena anugerah. Betul kau menghadapi masalah, tapi biarlah kita punya hati yang rendah dan berkata, terima kasih Tuhan, segala yang terjadi karena Tuhan mengasihi saya. Tuhan izinkan semuanya ini untuk maksud sebuah kebaikan yang luar biasa. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, hamba-hamba kebinasaan adalah mereka yang hidup dalam kecongkakan. Yang kedua, masih di ayat yang ke-18 dikatakan, sebab mereka mengucapkan kata-kata yang congkak dan hampa. Lalu dikatakan, dan mempergunakan hawa nafsu cabul untuk memikat orang-orang yang baru saja melepaskan diri dari mereka yang hidup dalam kesesatan. Berarti yang kedua yang disebut hamba-hamba kebinasaan, mereka yang hidup dengan hawa nafsu cabul, sehingga akhirnya hidupnya selalu mau lari pada kesenangan daging, hidupnya selalu
selalu mau lari pada kesenangan-kesenangan duniawi. Sudah punya istri, masih juga berselingkuh. Sudah punya suami, masih tertarik dengan pria lain. Pikirannya penuh dengan hal-hal cabul. Dia pacaran yang dilakukan hubungan seks sebelum nikah. Karena apa? Karena pikirannya dikuasai oleh cabul. Hidup dengan onani, masturbasi. Kenapa? Pikirannya hanya hal-hal yang cabul. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, sebagai hamba Allah kembali saya mau ingatkan, orang-orang cabul ini kata Alkitab tidak punya tempat dalam kerajaan sorga. Tidak sedikit yang akhirnya pikirannya dikuasai oleh hal-hal cabul, sehingga pakaiannya pun, penampilannya pun selalu berpikir ke arah-arah cabul. Sebagai hamba Allah kita kembali diingatkan, ayo mari kita bangkit, hidup dalam kemurnian, hidup dalam kesucian, karena kita telah ditebus dan tubuh kita, kata Alkitab tegas, adalah bait Roh Kudus. Jadi mereka yang hidup dalam hamba-hamba kebinasaan, yang pertama hidup dalam kecongkakan, yang kedua hidup dengan hawa nafsu cabul, yang ketiga coba lihat ayat yang ke-20 dikatakan, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran-kecemaran dunia, tetapi terlibat lagi di dalamnya, maka akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada yang semula. Jadi yang ketiga, mereka yang hidup sebagai hamba-hamba kebinasaan kata Alkitab, mereka hidup kembali ke masa lalunya. Artinya sudah bertobat, ya kan? Sudah minta ampun sama Tuhan, sudah kenal kebenaran, tapi akhirnya kembali lagi. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Alkitab bilang kalau rumah itu kosong, rapi, dan sudah tersusun, tapi kemudian dibiarkan kosong dan tidak diisi, maka apa yang terjadi? 7 roh jahat akan masuk. Nah, ini gambaran ini yang Alkitab mau ingatkan buat kita, bahwa kalau kita sudah bertobat, kita dalam peperangan rohani, kita harus setia, kita harus hadapi, kita harus tetap melekat pada Kristus, kita harus tetap kuat menghadapi. Jangan pernah kembali ke masa lalu kita, karena di situ yang setan kehendaki untuk menghancurkan segalanya. Makanya Petrus berkata mereka itu hamba-hamba kebinasaan. Karena apa? Hidup dalam kecongkakan, hidup dengan hawa nafsu cabul, hidup kembali ke masa lalunya. Dan yang keempat dikatakan pada ayat yang ke-21, karena itu bagi mereka adalah lebih baik jika mereka tidak pernah mengenal jalan kebenaran daripada mengenalnya tapi kemudian berbalik dari perintah kudus yang disampaikan kepada mereka. Jadi yang keempat, mereka yang disebut sebagai hamba-hamba kebinasaan adalah mereka yang tidak mengenal jalan kebenaran. Yesus berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa jika tidak melalui aku. Artinya waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, betul masa lalu kita boleh gelap, tapi waktu kita kembali kepadanya, datang mendekat kepadanya, maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dari hamba-hamba kebinasaan kita diubahkan menjadi hamba-hamba kebenaran yang berjalan di dalam kemuliaan. Haleluya. Kalau saudara ingin dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena kita percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara ingin didoakan secara khusus, saudara boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang membutuhkan mujizat, bahkan mereka yang selama ini sudah lari menjadi hamba-hamba kebinasaan, mereka lupakan jalan kebenaran. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan bangkitkan iman mereka, Tuhan kuatkan mereka, bawa kami kembali ke jalan Tuhan, karena hanya dekat Tuhan saja kami tenang. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara, karena kita tahu Yesus sumber kemenangan kita, Yesus sumber kekuatan kita, Yesus pembela kita yang tidak pernah mengecewakan kita. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya. Telah kita ikuti bersama program Hari Ini Harinya Tuhan bagian ke-8 bersama hambanya Pendeta Gilbert Lumuendo, STH. Untuk konsultasi dan doa, hubungi kami